tempat umat Muslim beribadah. Menyimpan jejak sejarah. Menjadi sebuah cerita perjalanan Islam. Dari berbagai daerah di Indonesia. Inilah masjid-masjid di tanah Nusantara. Saya kembali menyusuri kota Jakarta. Penelusuran saya lanjutkan dengan mengunjungi masjid tua peninggalan masa lampau. Dari beberapa sumber yang saya baca, saya menemukan Masjid Cagar Budaya di pusat kota Jakarta yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Langkah mengantarkan saya pada Masjid Jami Al-Makmur, Cikini, Jakarta Pusat. Masjid ini berada persis di tepi anak sungai Ciliwung yang terbentang di kawasan Jakarta Pusat. Dulunya, saat kondisi air masih bersih, warga Cikini Binatu memanfaatkan sungai ini untuk berwudu hingga mencuci baju, bahkan kebutuhan rumah tangga lainnya. Sejak berdiri pada abad ke-18, masjid bersejarah ini tak hanya digunakan sebagai tempat beribadah, namun tempat silaturahmi dan berkumpulnya para tokoh nasional juga ulama saat merintis kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka diantaranya HOS Cokro Aminoto dan Kiai Haji Agus Salim. Memang pada waktu itu satu-satunya masjid yang ada di jalan raya ini, terutama di daerah Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, ini satu-satunya yang terletaknya di jalan raya. Jadi makanya itu dipertahankan. Nah, dari usaha-usaha dari dulu zaman-zaman ada zaman PKI dan lain-lainnya itu ingin membongkar daripada masjid ini. Sehingga masyarakat Cikini Binatu atau Raden Saleh II bertahan untuk mempertahankan masjid ini sehingga tembus kepada pemuka-pemuka Islam seperti PSI. PSI ini berkumpullah di sini seperti Cokro Aminoto, Agus Salim, Agus Kusno dan lain-lainnya kumpul di sini untuk mempertahankan masjid ini. Menengok lebih jauh, saya melihat ada ukiran kaligrafi berlafal Al-Quran terpajang di depan pintu masuk. Selain itu, ada mimbar dengan ukiran khas berwarna emas dan arsitektur lain yang masih asli menghiasi masjid ini. Beberapa sudut masih tampak keasliannya. Hamparan ubin lantai masjid, pilar, dan tangga kayu yang masih kokoh menghiasi arsitektur bagian dalam masjid ini. Dibandingkan dengan kedua masjid yang sudah saya kunjungi sebelumnya, Masjid Al-Makmur memang tergolong bangunan yang lebih muda. Bangunan masjid pun terlihat mengalami restorasi di beberapa bagiannya. Hanya beduk masjid saja yang disimpan di dalam dan dikeluarkan pada hari-hari besar umat Muslim seperti sesaat lagi pada bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Tradisi budaya Islam yang telah berakulturasi dengan budaya setempat, diantaranya adalah seni kaligrafi atau lukisan huruf Arab yang berisi untayan ayat-ayat suci dalam Al-Quran. Berbicara soal ukiran atau kaligrafi, saya pun mendapat referensi menarik. Kata kawan saya, ada galeri kaligrafi Al-Quran khas Betawi yang bisa kita kunjungi di Jakarta.
menyusuri jalanan di sekitar Jakarta Barat, akhirnya saya menemui galeri ini. Tepatnya berada di sebuah komplek di daerah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Secara turun-temurun, ia sukses mengalirkan sejarah Al-Quran Betawi kepada anak-anaknya. Yang tidak saya sangka, kaligrafi Al-Quran nyatanya juga digandrungi oleh anak muda. Ada beberapa tahap dalam seni kaligrafi. Tahap awal adalah mewarnai bingkai kaligrafi. Nah, ini salah satu tahap tersulit dari kaligrafi Al-Quran Mushaf Betawi ini. Kali ini, sang kaligrafer tengah mempersiapkan tulisan surat Al-Baqarah. Setiap ketebalan kaligrafi Al-Quran ini mempunyai makna berbeda-beda. Bahkan, kaligrafi Al-Quran ternyata tak sama dengan kaligrafi Arab. Perjalanan saya lanjutkan menyusuri jejak persebaran agama Islam di sekitar wilayah utara Jakarta. Tak jauh dari pelabuhan, saya memilih singgah ke salah satu masjid yang berusia cukup tua, yaitu Masjid Al-Anwar di Angke, Tambora, Jakarta Barat. Setiba di Masjid Al-Anwar, pandangan saya langsung tertuju pada bagian pintu masuk masjid. Setiap ukiran sangat indah membalut bangunan salah satu masjid tertua di Jakarta ini, menyatukan berbagai gaya arsitektur. Kita bisa masuk ke dalam, Pak, sekalian lihat juga. Nah, kalau dari ini nih, bagian sebelah sini, ini kan ada kayak jendela, kita lihat ya. Ini kan juga unik sekali nih, Pak. Di abad ke-17 itu banyak digunakan ke dalam bangunan-bangunan ini. Jadi semuanya memang ini campuran antara Arab, Tionghoa, tadi di bagian kita juga ada Bali. Berarti sangat beragam ya, Pak ya? Sangat beragam, dan itu menggambarkan masyarakat yang mendiami Kampung Angke pada masa lalu. Jadi berbagai suku, berbagai etnis hidup di Kampung Angke ini dengan rukun, damai, dengan toleransi yang begitu luar biasa. Sampai sekarang itu masih mengakar. Melangkah ke bagian dalam, saya disambut dengan kesan mendalam aula masjid yang nyaman dan unik. Masjid Al-Anwar berdiri sejak abad ke-17. Dulunya, masjid ini tak hanya berperan sebagai tempat ibadah saja, namun juga sebagai benteng pengamanan saat masa penjajahan Belanda. Pak Abian mengajak saya melihat bagian menara. Meskipun tangga kayu lama yang saya pijak cukup tinggi, namun rasa penasaran saya terjawab saat berada di atas. Ternyata, walaupun ada restorasi tahun 2018, bahan dasar kayu ini masih asli melekat pada bangunan Masjid Al-Anwar. Hal itu memang menjadi salah satu aturan saat merestorasi sebuah bangunan yang menjadi cagar budaya dengan perbaikan minimal 60% dari keaslian bangunan. Jadi dalam restorasi itu, ini kayunya masih bertahan berapa lama lagi nih, Pak? Menurut ahli kayu, mungkin ratusan tahun masih kuat. Selesai melihat langsung Masjid Jami Angke, saya mengunjungi masjid bersejarah lainnya, yang juga menjadi saksi masuknya agama Islam saat lampau. Hanya sekitar 6 menit berkendara, saya tiba di Masjid Jami An-Nawir, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Saya bertemu Ustadz Kiki. Ia bercerita bagaimana sejarah masjid yang berdiri sejak abad ke-17 ini. Masjid An-Nawir yang menjadi simbol peradaban Arab di Jakarta didirikan oleh Sayyid Abdullah bin Hussein Al-Aidrus. Kiki merupakan generasi ke-6 dari warga asli Kampung Pekojan. Hatinya tergerak memiliki tanggung jawab untuk melestarikan peninggalan sang ayah sebagai pengurus Masjid Jami An-Nawir. Nah, sama ya. Artinya ini juga bagian daripada sejarah. Di antara masjid-masjid sejarah pun yang masih aman, artinya masih terjaga, adalah mimbar ini. Nah, kalau kita lihat daripada ornamen-ornamennya ini lebih mengarah kepada budaya Jawa sebenarnya.
Jadi lebih condong kepada pemberian daripada Kesunanan Surakarta saat itu. Selama berada di dalam masjid, Ustadz Kiki banyak menjelaskan bagian-bagian masjid yang masih tetap asli dan tidak berubah bentuk maupun fungsinya sejak dahulu. Di antaranya, lantai masjid yang disisakan agar terlihat aslinya, pintu kayu, kolam tempat wudhu masjid, dan menara masjid. Masjid yang terletak di tengah kampung Pekojan ini menjadi salah satu simbol masuknya agama Islam oleh para penyiar agama yang berasal dari Timur Tengah. Jika dilihat dari luar, bangunan ini tidak menyerupai masjid pada umumnya. Saat masuk ke dalam, interior masjid ini amat kental dengan ornamen oriental. Masjid Lause Yayasan Haji Karim UI didirikan tahun 1991 oleh Haji Ali Karim UI. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati ulfa fa'asifati asfah wa nasirati nasra. Pak Haji, bangunan masjid ini berbeda seperti bangunan masjid lainnya yang biasanya bentuk kubah, tapi ini ada unsur-unsur orientalnya. Kenapa? Kita bikin seperti ini supaya banyak orang-orang Tionghoa itu datang kemari mau bertanya soal Islam. Nah, tapi dengan model gini, alhamdulillah jadi banyak orang-orang Tionghoa yang datang menanyakan Islam itu apa. Jadi Pak Haji ini keturunan Tionghoa? Iya, saya keturunan Tionghoa, marga saya UI. Dalam suasana tahun baru Imlek ini Pak, masih merayakan tidak? Begini, kalau masjid kita tidak merayakan, karena kalau merayakan nanti banyak salah tafsir. Tapi beberapa kawan yang mualaf ya, orang-orang Tionghoa yang masuk Islam ini, dia masih, karena dia minoritas di keluarga, karena dia mungkin baru sendiri yang masuk Islam, jadi dia harus datang ke saudara-saudaranya yang masih Tionghoa yang merayakan Imlek. Itu hanya sebatas silaturahmi, karena di Imlek itu tidak ada acara keagamaan. Jadi Tionghoa Imlek itu bukan agama, tapi lebih ke tradisi. Terima kasih Pak Haji. Iya, mari. Penduduk yang ada di Pulau Bintan merupakan suku Melayu. Saya ajak Anda ke Pulau Penyengat yang menjadi pusat kebudayaan dan kajian Islam Melayu di seluruh dunia. Harga tiketnya per orang 7.000, waktu tempuh dari Kota Tanjung Pinang ke Pulau Penyengat kurang lebih 15 menit. Transportasi berupa kapal pompong merupakan moda angkutan antar pulau yang biasanya digunakan masyarakat lokal. Berjarak 2 km dari pusat kota Tanjung Pinang, Pulau Penyengat dijuluki sebagai tempat kelahiran bahasa Indonesia dan menyimpan sejarah kerajaan-kerajaan Riau terdahulu. Salah satu bangunan yang menarik di Pulau Penyengat ialah Masjid Raya Sultan Riau. Bangunan dan warna masjid yang unik mengundang banyak wisatawan untuk menikmati indahnya bangunan masjid dan sejarah pulau ini. Yang unik dari bangunan masjid ini adalah bahan yang digunakan sebagai campurannya bukanlah semen, akan tetapi campuran putih telur, kapur, dan tanah liat yang berfungsi sebagai pelekat pengganti semen.
Pak Saiful, jadi di sini awal mula lahirnya bahasa Indonesia dari Pulau Penyengat. Iya benar, awal mulanya itu dari bahasa Melayu Pulau Penyengat. Yang mana pada zaman dulu lahirlah seorang Raja Ali Haji. Beliau pengarang Guru 612 dan juga beberapa buku yang terkenal, termasuk ada kamus bahasa Melayu. Bahasa itu dibawa oleh yang menyebarkan itu pedagang-pedagang yang dari Arab, dari Nusantara. Lantaran di sini pusat jalur perdagangan, akibat dari situ juga berkembanglah ke seluruh tanah air kita. Kalau suasana Imlek seperti ini, Pak, di pulau-pulau seperti Tanjung Pinang, Senggarang, itu kan suasananya sangat meriah. Kalau di Pulau Penyengat, suasananya seperti apa? Masyarakat ini apabila punya teman orang Chinese, kan kita silaturahmi aja lah, kan menjaga hubungan antar agama itu tadi. Cuma kalau situasi Pulau Penyengat biasa-biasa aja. Masjid Menara Kudus menjadi salah satu bangunan masjid tua. Ini dibangun oleh salah satu wali Songo, yaitu Sunan Kudus. Menara masjid ini cukup ikonik karena menyerupai bangunan candi dan melambangkan akulturasi budaya masa lalu. Hingga saat ini Masjid Menara Kudus masih aktif digunakan untuk beribadah ataupun berziarah ke makam Sunan Kudus. Usia masjid ini disinyalir sudah hampir 500 tahun. Desain bangunan masjid seperti bangunan candi, bergaya tradisi seni Hindu. Terlihat dari struktur dan bentuk atap berupa tumpang bersusun 3. Sementara bangunan menara masjid menyerupai Candi Jago. Serta pintu gerbang yang didesain menyerupai Candi Belah atau Candi Bentar. Sementara 2 daun pintu dibuat kembar sebagai totalitas tradisi seni Kori Agung atau padu raksa. Nah, bangunan yang masih tersisa sejak Kesultanan ini ialah Masjid Travelers. Masigi Ogena, berarti ini yang tadi Ibu bilang, Masigi Masjid Ogena besar, masjid besar. Masjid besar, ini sudah ada sejak Kesultanan dahulu, Bu? Iya, usia masjid dia untuk per tahun ini ya, dia sudah 311 tahun. 311 tahun, wow. Jadi memang sebenarnya dari masa pemerintahan Sultan Murum tadi, Sultan pertama ya. Pertama. Iya, cuma mungkin bentuknya belum sebagus ini, belum masih berlantaikan tanah, masih pakai alang-alang lah atapnya. Nah, nanti setelah masa pemerintahan Sultan ke-19, Sakirun Darul Alam, baru diperbaiki mulai dari ganti atap kali ya. Ya, sudah mulai di susunan batunya sudah mulai di sini ya pinggir-pinggir ini ya sudah berbeda ya. Kalau kita lihat struktur bangunannya, ini sama dengan struktur mulai dari bangunan dari tiangnya, mulai dari jendelanya. Semua sama dengan jumlah struktur tubuh manusia. Oh, jumlahnya? Ya, benar. Apa aja tuh? Dari tiangnya sama-sama dengan jari. Tulang, enggak, maksudnya tulangnya ya. Tulang badan manusia 300 tulang manusia. Ya. Kalau jendelanya dia berjumlah 12. Karena mengikuti apa organ tubuh? Filosofnya 12 lubang yang ada pada diri manusia. Sama juga dengan jumlah pintu gerbang yang ada di benteng. Iya, betul. Tadi saya sempat ke benteng. Itu ada 12 pintu. Iya, dia sama juga dengan yang tadi filosofi ini yang ada pada diri kita. Oke. Anak tangga juga sudah mulai
Nah, filosofinya begini, kalau ini kan dia kenapa ketemu sama pintu? Karena sholat maghrib kan pada waktu udah malam itu ya, dan kami wajib tutup pintu. Ibaratnya harus di rumah itu memang kita wajib, ya. Makanya dikenakan sama ini. Jadi katanya kita waktu tutup pada saat mau sholat maghrib, kita rumah juga kita harus tutup. Nanti setelah ke atas dia berjumlah 17 lagi di atas. Nah 17 itu dia jumlah rakaat sholat wajib kita. Mulai dari maghrib, isya, subuh, zuhur sama asar itu dia berjumlah 17 rakaat. Di atas sana ada juga nanti 2 trap, maaf tangga ini 2 trap juga itu menandakan sholat subuh. Kalau di sini namanya Kasolona Tombi. Kalau bahasa Indonesianya dia tiang bendera, bendera kehutanan. Dia terbuat dari kayu jati. Wah, dari kayu. Iya. Sama pembangunannya ini sama pada waktu Pembangunan masjid. ya. Namanya dia benderanya itu dia bernama longa-longa. Dia panjangnya itu sekitar 5 meteran. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.